Abis ini dia mau. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Kami dari kelompok guru gurita Mele ingin mempresentasikan tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia yang berdurasi 10 menit dan terdiri dari 9 slide. Sehingga karena kelompok kita ada Dina, Tinkan, Vina, dan Nadine juga saya. Apa itu COVID-19? COVID itu merupakan penyakit menular ya seperti yang kita tahu, itu berasal dari China, tepatnya pasar Wuhan, dan di mana dengan cepat melalui interaksi antar manusia sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kasus di berbagai wilayah. Di Indonesia, penyebaran COVID-19 terjadi secara luas dan berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Nah, gambar di samping ini menunjukkan sebaran COVID-19 di seluruh Indonesia dan mewakili satu provinsi. Semakin banyak titik di suatu wilayah, semakin jumlah kasus Pulau Jawa terlihat sebagai wilayah penyebaran COVID-19 yang paling tinggi. Yang mana Jawa di situ? Nah, di next slide kita bisa lihat grafik dari masing-masing provinsi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itu di kasus yang tertinggi ada di DKI Jakarta karena biasanya kalau DKI Jakarta tuh aktivitasnya lebih tinggi, lebih padat. Terus kayak dari provinsi Bali, Sumatera Utara, sama Riau itu cukup rendah jumlah kasusnya. Terus next slide. Nah, di sini ada perkembangan kasus baru hariannya, grafik garis. Ini menunjukkan jumlah kasus baru COVID-19 tiap harinya. Dari grafik ini terlihat apakah kasus sedang meningkat atau menurun. Jadi kalian bisa melihat di sini kalau COVID-19-nya itu lagi naik atau turunnya. Terus dan juga dapat beberapa lonjakan besar dan menandakan gelombang penyebaran COVID-19. Lonjakan tertinggi terjadi pada pertengahan 2021 dan awal 2022. Lalu kasusnya mulai menurun setelahnya. Jadi ini 2021 dan 2022 dia lagi mulai naiknya, terus 2023-nya dia udah menurun. Next slide. Selanjutnya di sini ada dampak nyata pandemi COVID dan penyebaran COVID-19. Di sini tercatat 12.802.353 jiwa kasus yang terkonfirmasi, yang menunjukkan total orang yang terinfeksi COVID-19. Selain itu, terdapat 315.095 kasus kematian, yaitu jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19. Jadi kami menentukan COVID-19 itu pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari dan juga aktivitasnya. Jadi kesimpulannya penyebaran COVID-19 itu di masing-masing daerah bisa dibilang tidak merata karena dibandingkan dari aktivitas penduduk dari yang tertinggi sampai yang rendah itu sangat jauh berbeda sama tingkat kepadatannya juga. Terus pemanfaatan dashboard value ini memudahkan penyajian dan pemahaman data secara visual dan ringkas. Data ini juga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi sekaligus pembelajaran untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi wabah di masa mendatang. Nah, di sini kalian ada pertanyaan dan kalian kalau mau melihat hasil tabel kita, kalian bisa scan dan ini kita udah publish. Aja. Scan, coba kalian scan dulu deh. Scan dulu. Oh ya, Scan dulu. Scan mukanya berarti. Coba lihat, udah fix dulu.
Orang kece apa kita? Gila. Kita punya Izin. izin ketua. Boleh. Ini belum disiapkan ininya. Angka penyebarannya dia punya. Penyebaran apa? Angka itu. Ini ada di bawahnya. Bawahnya. Iya. Oh, beda ini beda tab gitu ya. Beda tab nih ya. Oh enggak, jadi itu di tab lu kalian ini apa namanya bentar ya. Kak boleh di scan bukan? Di scan bukan di sini. Iya, scan. Dari sini. Baliknya sih beda. Oh, fleksi. Iya, kamu gitu. Hello. Boleh hello. Iya. Kita kasih paham ya. Kita kasih paham bisa. Yang punya itu punya 5 kali tawar di sini. Ini udah boleh tanya. Tar lo. Coba kita mau ngasih ujung dulu. Ini paham ya. Tunjuk. Baru Kak kirim Kak? Barang siapa yang belum Wis. jangan tadi yang sesama. Sinyal kali. Nah. Tip. Ini mas seleksi ekstern kita. Tolong dilihat semuanya. Tolong dilihat semuanya. Mantap. Bercanda guys. Izin. Tuh, coba lihat tuh dashboard itu. Jadi dashboard kita kalian bisa apa namanya? Gak usah kayak cari-cari. Kalian tinggal Mencari yang kalian mau data. Coba ya salah satu ya. Iya. data misalkan di Ini yang paling merah berarti apa nih? Sulawesi Oh, Sulawesi Tenggara kalau ini. Sulawesi Tenggara di sini ada jumlah apa namanya data yang tersebar 25.693 terkonfirmasi dia kena COVID-19 dan sini ada 569 orang data yang tinggal. Jadi di setiap daerah itu udah ada apa namanya data-data orang Masing-masing ya. yang terkena COVID-19 dan Coba data Kak, yang klik lagi Kak. tinggal. Yang bulat ini. Yang bulat yang merah. Diklik lagi. Nah, kalian bisa lihat yang lainnya. Aduh. Jadi di setiap wilayah dan provinsi berbeda-beda Jakarta jauh banget ya. datanya. Nyawa boleh. Nih DKI nih. Banyak banget ya DKI ya. Di DKI. Sampai 12 juta gitu. Yang paling merah mana? Yang paling atas. Yang paling ini kok Yang paling panjang. Itu seluruhannya. Iya. data di Indonesia. Tapi sini ada pertanyaan. Yuk, Ada. sebutkan namanya dulu siapa? Dari Putri. Oke. Nama, NIM, sama Wah. Iya, banget. Ada dongge. backup dulu. berapa ini tiga pertanyaan itu ya? Tiga pertanyaan lagi ya. Yang pertanyaan Ulang cepet-cepetan ya. Kalau nggak tadi dia Putri sama itu. Stephen. Ya, elok. Kak, sesi 3 pertanyaan aja dulu. Nanti habis itu bisa nama lagi. Iya, malu. Oh, Stephen. Jangan, Kak. Kalau sampai jam 11 Enggak, ini sebenarnya topiknya menarik. Iya. Sebenarnya banyak yang mau nanya. Tanya menarik. Bisa.
Iya, nggak apa-apa. 3 dulu sesi pertama. Nanti dua ada lagi, 3 lagi. Waktunya terbatas, soalnya kita sore habis itu. Yaudah, ayo. Ya, yang pertama coba ada dari Putri. Kata aku 10 sudah. Iya, iya, iya. Kenapa penyebaran di 19 kita daerahnya beda-beda? Padahal kan ya, kalau misalkan kebijakannya sama aja. Terus faktor apa yang paling dominan sampai itu beda-beda? Tadi kok ada dijelasin sama Nadine ya, kenapa bisa berbeda-beda setiap wilayahnya? Faktornya yang paling dominan, faktor yang paling dominan. Karena ada tiap penduduknya sama tingkat aktivitasnya biasanya di Jakarta tuh paling tinggi kan, paling Batu orang tua. Karena kan ibu kota ya, pasti kayak lebih banyak orang-orang rantau di Jakarta. Seperti itu kan. Lingkungannya kan vaksin kan. Kalau misalkan tingkat vaksinnya tinggi, tapi kasusnya tetap meningkat. Variabel aja harus dianalisis. Ayo. Kan maksudnya itu kan penyebaran COVID-nya kan. Pasti ada cara mencegahnya dong. Yang Ya pribadi. kan? Nah itu kan vaksin tuh tadi. Terus gimana kalian selanjutnya variabelnya gimana? Kita izin masuk dulu yang saya hanya Berarti lebih ke cara ngedatanya ya? Ya, Iya, cara ngedata. untuk jadi vaksin itu Iya. meningkat kasusnya. Oh. Ada perubahan. Karena kita nggak bahas tentang vaksin kan pasti ada pencegahannya kan. Itu kan masalahnya nih. Kalian nggak menyiapkan pencegahannya. Sebenarnya tergantung individu juga gak sih? Karena nanti namanya Kita tuh lebih fokus dominan kepada ke penyebaran COVID-19 dan data COVID-19, orang yang terkena COVID-19 dan data yang meninggal. Ya tahu, itu kan puncak masalahnya. Pasti ada bagaimana sih solusinya tuh, cara Hanya mencegahnya. kalau itu. Tahu kita mungkin itu harus divaksin. Nah kita udah vaksin terus nih, tapi tetap aja tuh kasusnya naik lagi. Gitu. Nggak, karena vaksin juga nggak menjamin kalian bakal fit terus. Tergantung imun kalian dan tergantung aktivitas kalian lagi itu juga. Iya, tapi variabelnya sampai harus dianalisis. Itu vaksinnya bohong berarti. Vaksinnya jadi yang dimaksud sama Smitra ini variabel dari si vaksin, variabel vaksin yang ada di data ini ya. Ya, Sekarang udah dia balik lagi tuh kasusnya saya grafik kalian tadi kan. ya. Nah, kalau yang dari grafik tangkap, ya ini kayaknya fokusnya di bagian penyebaran di wilayah-wilayahnya. Tapi kita nggak ada data untuk siapa aja yang sudah divaksin dengan vaksinnya yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, kayak gitu. Jadi dari dianya datanya ini nggak ada data yang dia sudah ada data vaksin, tapi data yang literally memang dia sudah meninggal atau memang sudah terkena wabah setiap wilayah-wilayahnya. Jadi paling kalau mau jadi ada pengembangan lagi, kalau mau jadi bisa buat saran dari mitra. Saran untuk kelompok ini adalah bisa tambahin lagi wilayah yang sudah divaksin, itu wilayah mana saja. Nanti kalau untuk vaksin sendiri kita belum bisa jawab karena kita sendiri belum menganalisis lebih lanjut lagi. Iya, karena untuk kedepannya Iya. kalian mau cari lagi. Gitu. Mau nanya? Bentar, dulu. Nah, ini cuma buat Christian aja. Nggak boleh. Enggak itu. Sama namanya, sama sebutin namanya. Hah? Safira, iya. Stephen nggak boleh nanya. Stephen enggak. Kan misi kan ya? Mau ditampilkan orang yang meninggal berapa, infeksinya berapa. Dan aku nanya untuk rentang usianya sendiri paling banyak tuh di angka umur berapa sih Kak? Terus kenapa misalkan di rentang usia tersebut bisa beda gitu dari rentang usia yang lain? Jangan bisa juga tanya juga berapa cewek dan berapa cowok yang meninggal.
Emang kita nggak mau analisis sampai situ lagi kak? Lewat. Gampang bisa, paling gampang kita. Iya. Itu pertanyaan saya kayaknya lebih gampang. Iya lebih gampang. Kayaknya pertanyaannya udah cukup 2 aja. Bang, kak harus dicatat ya. Baca dulu. Ada. Mereka nggak boleh di B. Stephen habis ini Stephen. Telepon di bed. Nopes itu. Pertanyaan gua gampang. Sebenarnya pertanyaan ini buat pengembangan selanjutnya sih. Iya. Untuk saat ini sih yang Kak Hadi lihat belum ada. Iya belum ada. Ya grafik itu belum ada emang. Tapi nggak apa-apa dicatat aja ya. Cuma apa Buat masukan lah. Jujur kita masih belum bisa jawab karena kita dapat data mentah itu dari Kaggle, dan dari Kaggle itu data apa usia sama gendernya itu kita masih belum dapat. Jadi cuma dapat apa namanya kayak cuma terpilahnya aja yang sudah meninggal dan kena COVID-nya aja. Jadi kita nggak tahu. Sedih banget tahu. Mau nangis. Aku Itu sih. Iya sih. sangat berdasarkan data kayak misalkan berdasarkan di lingkungan yang kakak lihat aja atau kakak alami gitu. Mungkin di sekitar kakak tentang kakak kebanyakan tuh yang kena COVID-19 nih kebanyakan tentang usia berapa sih dan apa faktor yang Gua bilang. Ini cuma dijawab. Kabar Wilayah. Jadi ya itu lebih kebanyakan tuh yang umurnya udah lansia mungkin ya, yang udah lebih tua karena mungkin ya imun tubuhnya juga udah berkurang kan, jadi dia tuh rentan banget untuk kena wabah penyakit, apalagi kan biasanya kan kalau udah kayak gitu kan agak lumayan keras kepala ya, jadi dia nggak mau ngikutin peraturan. Jadi ya ada datanya enggak? izin nggak ada. Ya lu mau terus makan ayam kan? Dia tinggal bilang kalau dia nanya ada datanya nggak, tinggal bilang orang pertanyaan dari Safira bilang yang berdasarkan lingkungan. Iya, udah. Ya. Yo. Tadi apa kan presentasi? Nggak apa-apa kok. Udah selesai kak? Ya, dia mau presentasi. kayaknya dia nggak presentasi deh kali Iya nggak ada Iya. Tuh apalagi pakai sendal, apalagi pakai sendal tuh kak. boleh itu di B. Biarin lah. Satunya. Udah ya. Itu lagi kan? Satu lagi Stephen. Gampang masih. Coba kasih kesempatan buat Stephen coba. Stephen, kita sudah. Iya, kita saudara kita. Saudara kan. Iya, terima kasih semua. Nanti kita tanya ke Bayi Parah terus lagi. Stephen lu nggak teman gue Kan kita kan lulusan bisnis digital nih ya. Pertanyaan gua apa peran aplikasi digital dalam pengurangan penyebaran COVID-19? Kan kayak peduli lindungi, terus ada big data yang lain-lain gitu lah banyak. Emang sudah itu? Terus apakah perbedaan cuaca di setiap wilayah mempengaruhi penyebaran COVID-19 di Indonesia? Itu doang. Saya mau juga. ulang kan bentar gue bantu jawab ya. Ya. Jangan nangis lagi. yang dipahami. Tadi sih kan nanya apa kalau kita di jurusan kita dapat peran untuk apa namanya Bukan. Kan kita jurusan bisnis digital nih. Terus kan pada saat COVID-19 itu ada yang namanya teknologi digital peduli lindungi. Nah, apakah teknologi tersebut bisa menyebabkan pengurangan signifikan dalam penyebaran COVID-19 pada tahun 2020 sampai seterusnya satu itu sih. Kata izin kemana? Izin. Sebenarnya kalau aplikasi peduli lindungi itu ya itu sebenarnya buat mendata ya orang-orang yang udah vaksin. Vaksin Ya. ya. Itu. Bukan mendata orang-orang yang data pengurangan COVID-19 dari tahun ke tahun. Bukan. Pengurangan apakah aplikasi dapat menganalisa sejauh mana
pengurangan COVID-19. Contohnya kalau ada di vaksin kan, contohnya ada di vaksin, itu kan udah istilahnya gimana? Udah diagnos baik. Kalau Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi maksudnya si Bas itu kalau dia peduli lindungi, kalau dia udah divaksin, berarti tandanya dia sudah mengurangi ya. bahwasanya dia itu kena COVID. Jadi dia bukan kena COVID, dia divaksin, dipeduli lindungi, ternyata udah jadi hijau lagi gitu, dia sehat lagi gitu, maksudnya gitu. Ya. Terus Berdasarkan dari tahun ke tahun yang kita laluin dari Paruh dari COVID-19. 2019 sampai 2000. Maaf ya, data yang kita lihat COVID-19 dari apa namanya, mungkin dari hasil dari apa namanya, dari peduli lindungi kan, itu dari aplikasi itu kita bisa melihat ya kalau kita udah divaksin atau belum, kita bisa masuk atau belum. Nah mungkin dari situ kita bisa dianalisa bahwa kita udah divaksin dan belumnya. Terus mungkin dari sosial media juga kan, COVID-19 juga kita ada apa namanya, edukasi cara pencegahan COVID-19, ya kan? Iya. Terus bisa nggak mungkin jangan sarkas gitu. Maksudnya literasi. Respeknya nggak ada banget. Tahu gimana respect Respect gue izin. Iya. mungkin dari aplikasi apa namanya digital, cara pencegahan COVID-19 juga gak dari peduli lindungi juga. Banyak aplikasi yang menganalisa tentang COVID-19 jauh ini. Udah. Pas. Jadi kita bisa melihat kayak apa namanya, cara kita mencegah COVID-19 gimana. Mungkin dengan adanya digital kita bisa melihat penurunan COVID-19 Kayak lebih terus ya. Ya betul. karena adanya literasi dan edukasi di setiap wilayah daerah. Yang kedua tadi apa ya? Ya udah kalau Apakah cuaca di perbedaan cuaca di setiap wilayah Indonesia itu mempengaruhi tingkat penyebaran COVID-19? Karena ini di Jaya ini kan dingin banget nih, apakah di situ yang paling banyak ada COVID atau paling dikit? Contohnya di Medan nih panas banget, apakah itu? Biasa sih kalau cuaca itu nggak menyebabkan terpaparnya langsung antara satu dengan yang lain terkait si kasus COVID-19 ini. Biasanya kalau COVID-19 itu terpaparnya melalui kontak fisik atau misalnya dia dari satu lingkungan gitu, itu lebih mudah terpapar. Terus kalau berdasarkan perubahan cuaca, biasanya itu kalau misal di daerah ini lagi musim hujan, terus daya tahan tubuhnya jadi semakin lemah, semakin menurun, itu biasanya jadi lebih gampang terpapar. Berarti penting ngaruh ya cuaca ya. Menurut kalian Kecil cuaca tuh lebih. Tapi ngaruh kan ini ya. Bisa ngaruh. Berarti meskipun contohnya Medan panas banget nggak bakal ini ya. Contohnya COVID-19 bakal mati. Kenapa sih dah? Iya, bener kan? Ya udah banget lah beda. udah Belum ada kan Udah. Ya nih. enggak udah habis sih Setelah kelompok ini dia mau buka sesi doang apa enggak Mau masih ada yang mau bertanya. di semester depan aja ditanya ya terima kasih Masa 6 bulan. Kir. kafe. Kenapa enggak nanya saya lagi? Ini lewat WA itu lewat WA. Ya, ada. Video call. Dan ada lagi yang nanya masih dibuka tutup. Itu di mana? Pak, coba yang naruh. Berapa orang dulu? Iya, sesi kedua berapa lagi? Tuh orang. Itu aja. Kemarin lu Itu. parah nih. Terus. Aku tadi oh ya kata Nah, kok enggak ada. Ya, Inspek harus.
Thank you, friend. Perkenalan dulu namanya. Ini baru namanya saudara. Perkenalkan, Even kita saya sakit. si Manuel. Wah, Orang di sini, rumah di Paris juga. Itu Bang, kayak gitu Bang. Berjalan ya. Kurangi, Bang. Aja yang mana jalan. Vaksin sakit ya sih? tinggi. Enggak, bukan itu. Tanya itu. Soalnya pasti. Apakah tantangan terbesar yang dihadapi daerah-daerah berkembang dalam distribusi vaksin COVID-19 pada tahun Kenapa 2021? tanya tentang vaksin semua ya? Kan di sini kan kita mau ngebahasnya vaksin. Ya udah COVID-19. Santai dulu aja deh kalau enggak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi daerah-daerah berkembang yang distribusi COVID-19 pada tahun 2021? Kalau coba lagi. Apa? Izin. Kayaknya Pajak apa? Ini aku tanya. daerah-daerah berkembang, daerah-daerah berkembang. Apa tantangannya? Apa tantangan? Terbesar Ya, daerah yang distribusi COVID-19 pada tahun 2020. Tadi tidak tahu ya bosnya. Maksudnya dampak dari COVID-19. Ya apa tantangannya terbesar? Dari daerah-daerah. dia soalnya nih. Itu susah banget supaya vaksin kan. Apakah Kalau tanya tentang distribusinya juga dia nggak bakal bisa jawab. entah yang udah kata. 2020 ke 2022. Misal, ya, jawab nih. Misal kalau tantangan terbesar kayak misalnya daerah-daerah terpencil COVID-19, kan itu udah bantuan pemerintah kan biasanya kan. Makanya adalah minimnya edukasi terkait kebersihan kayak gitu. Terus juga dari kebiasaan-kebiasaan orang gitu. Gimana caranya sebenarnya dari pemerintah udah membantu si daerah terpencil supaya enggak yang kena wabah tapi tetap si daerah kata itu bandel kayak gimana kayak gitu. Nah menurut kalian tuh apa sebenarnya tantangan terbesarnya selain yang itu minimnya edukasi dan yang lain atau minimnya pengetahuannya mereka dalam kebersihan dan lain-lain. Selain kapitra ya. Tadi kan udah dijawab sama kapitra. Hah? Yes, yes. Ya bisa jawab. Awalnya Belum Kak. Nama kelompoknya nggak tahu ya. Misalnya mitra ubur-ubur gitu. Akan hiu maka. Jadi tantangan saya saat berkembang terhadap COVID-19 yang pertama adalah mayoritas penduduk tinggi yaitu sulit menerapkan jaga jarak sehingga penularan lebih cepat. Seperti yang tadi Nadine bilang, karena yang penularan itu adalah dengan kontak fisik. Yang kedua, akses layanan kesehatan terbatas. Jadi seperti yang tadi kami bilang, yang di kota-kota terpencil itu aksesnya lebih sulit gitu ya. Jadi kayak rumah sakit tenaga medis sulit banget untuk dijangkau. Selanjutnya ada permukiman yang kumuh. Jadi lingkungan. Jadi tempat yang kumuh juga ngaruh banget gitu loh buat kesehatan, buat gampang terpaparnya COVID-19. Selanjutnya masyarakat tinggi. Jadi banyak banget tuh masyarakat yang bandel kayak harusnya tuh disuruh di rumah aja, tapi mereka pada keluar gitu. Ya harusnya kan karantina kan sampai itu tuh di lockdown gitu, tapi banyak banget yang bandel. Jadi pada keluar-keluar, jadi sehingga
sehingga lebih mudah gitu terpapar. Terus kesengajaan akses kesenjaan akses digital dan informasi. Jadi tidak semua masyarakat itu punya handphone ya. Jadi yang kota-kota terpencil juga susah banget buat nyari sinyal internet karena nggak semuanya punya. Kita beneran. Habis soalnya. Itu Kak, slide-nya Kak lanjut tadi Ada lagi. Respect. Ada slide nanti bisa ngapa pertanyaan. ada penutupan. Ikan hiu kan begini. Izin ya, izin. Sedikit Pak. Ada contohnya nggak? Pasulnya. Penutupan pasul dong. Nggak ada masuk kata-kata Nah, lagi. nih, penutupannya. Cukup sekian presentasi dari kami, presentasi yang saya begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kita tidak mampu itu sendiri tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada satu lagi pantunnya dari Gina. Itu jangan lupa bilang Bikin cakep. Coba itu kangku. Coba itu kangku. Presentasinya udah sayang. Katanya tadi mau nyanyi Kak. Oh gitu. Iya Kak. Oke, siap. Tidak ada yang menyangkut. Oke. Bentar ya. Bisa juga dijadiin pertanyaan bukan. Kasihan dia pengen nanya tapi nggak kesampaian. Iya, enggak. Sama kayak Oke. Harus bertambah. Itu ada yang pakai mic ya? Padahal di aplikasi. Kayak gitu. Tes. Oke. Jadilah kelompok terakhir udah presentasi ya. Enggak sih, enggak kelompok terakhir sih. Masih ada yang kelompok kelas online sama ada yang apa? Iya, kelompoknya Sola, kelompoknya dan si Alminta gitu. Nah, tadi sih kalau kita sih menambahkan aja ya, tadi nggak kesampaian buat ngomong. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, informasi terkait penyebaran kematian dan penyebaran penambah kayak gitu tentang COVID, sebenarnya bisa jadi sebagai sistem penunjuk keputusan SPK. Jadi di mana SPK untuk si pemerintahnya untuk bisa lebih dikendalikan lagi, ditingkatkan lagi literasi tentang COVID-19 ini kayak gitu. Terus juga untuk yang masyarakatnya kan juga bisa lebih aware sama diri sendiri. Ternyata wilayah Banten aja udah banyak banget nih yang meninggal. Ada 1 juta kayak gitu. Padahal gue tinggalnya di Banten. Apakah gue juga akan menambah jadi 1,1 juta gitu? Tahu sebelum misalnya Allah kayak gitu ya. Nah, terus abis itu apa lagi ya? Di minggu ini kalian fokus untuk kerjakan dan selesaikan modul dan juga disubmit ke Aidu karena minggu depan kita libur. Iya, minggu depan kita libur 25 sama 26. Gitu. Insya Allah ya, kalau ya, tapi ya kalau misalnya libur, kalau misalkan kalau kan libur Natal ya, Natal itu kan kalau misalnya hari Kamis, Jumat kayak gitu. Nah kan libur, jadi kita akan gunakan hari Senin tanggal 29, itu kan masih di minggu tenang, untuk adakan perkuliahan data science. Gitu. Untuk yang absensi, mengisi absensi yang libur kemarin, dan kami gak tahu nih di kelas lain juga akan mengadakan kelas tambahan apa enggak yang minggu tenang. Terus kalau misalnya memang ada, kalian diambilin aja di hari Senin. Jadi sama perawas ya Kak? Iya, kalian perawas. Jadi hari Senin berusaha untuk semuanya datang hadir, karena itu Kak Fitra pertama bakal umumin pemenang-pemenangnya, ya. Terus kedua kita bakal perawas. Terus yang ketiga kita masih ada presentasi terakhir yang dari tim online
maupun yang yang lainnya kayak gitu. Ya, terus Sama modul. Sama melihat modul. iya sama modul. Tis untuk modul juga itu bagi-bagi makanan aku mau dong. Masih ada nggak? Jangan jual 7.000. Males bagi ke mitranya. Ini dikasih salah kan? Bener itu punya salah. Apa ini bolu? Pai. Pai. Produk kita kan, produk kita. Orang bilang Pai. Kamu produk kamu. Saudara. Terima kasih. Udah ke hari juga perpanjang di pertemuan kelas ada soal itu ya. Tentunya dari dari mulai hari ini sampai tanggal 26. Sampai tanggal 2 ya. Untuk modul, jadi diselesaikan kita cut sampai tanggal 26. Kan 26 kita udah nggak ada lagi. Oke, isi modul yang pakai matkal itu kan Iya. Nanti disubmit di IDU-nya gitu, link AirDocs-nya atau link folder. Kan misalnya paper tuh aku papernya dibikin di AirDocs lain, berarti dimasukin dalam satu folder. Nah, berarti link folder itulah yang dimasukin ke dalam IDU kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Dari oke, kita foto lagi yuk. Abang Buce. Ini Pantun scanan terima kasih dong, tolong. Pantun scanan terima kasih. Wow. Sekian terima kasih. Kita lagi buat apa? Bang cek. Kalau makanan ada pidete, ada video, terus itu udah ekspor kan? Iya, itu sebenarnya dibuat di desa itu nggak kulitnya jadi kayak gitu. Ini buat sambilan sama kalau mau yang ya. Bong, lagi bong. Foto bong. Emang kemarin Kalau enggak kayak apa? ini udah dimasukin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Betul, makanya kan. Bukan buat utang. Kayaknya baru